Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keimanan sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita dengan lebih tenang, nyaman, dan minggu depan kita bisa menyambut bersama-sama bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Teman-teman, di sini saya untuk mencukupi tugas UTS dari mata kuliah metode pendidikan pesantren akan memaparkan pemahaman saya tentang metode pembelajaran bandongan, ya, atau halaqah. Nah, jadi untuk melaksanakan metode halaqah ini atau maknani itu tadi, jadi memang ada syarat-syarat tertentu dalam penggunaan metode ini, ya. Termasuk salah satunya murid sekurang-kurangnya 5 orang, sekurang-kurangnya. Ya, tapi kadang kita tahu ya kalau waktunya liburan atau waktu puasa seperti itu kan, kalau ngaji pagi-pagi biasanya harusnya itu 100 santri tapi kan tinggal 2 atau 3 seperti itu. Tapi kiai tetap konsisten dalam memberikannya. Itu syaratnya, ada murid tentunya. Mosok kiai berbicara sendiri seperti itu. Terus selanjutnya itu tenaga guru yang mengajar itu sedikit. Nah, seperti yang saya katakan barusan tadi, bahwasanya kiai itu satu, tapi pengajarannya dia itu luas sekali. Seperti itu. Kadang kalau kita melihat entah hari-hari tertentu seperti itu kan ya, 1 minggu sekali seluruh pondok pesantren itu kumpul ngaji halaqah, santri kiainya hanya 1, semuanya mendengarkan semuanya seperti itu. Bahannya juga nggak terlalu banyak, ya, karena yang dibutuhkan adalah apa? Kitab kuning, terus pulpen, patlot dan lain sebagainya itu. Yang pokoknya yang dibuat untuk peralatan maknani. Seperti itu. Nah, terus alam pelaksanaannya itu biasanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Seperti itu. Kalau kita di Jawa, kalau kita di Jawa Timur, nah itu biasanya menggunakan bahasa khas lokal Jawa Timur. Kalau sering saya dengar ya seperti Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmaning Allah. Nah, setelah beliau membaca Arab, bahasa Arabnya, maka arti atau makna yang dikasihkan itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi yang terakhir, syarat yang terakhir itu masing-masing santri membawa kitabnya masing-masing. Seperti itu. Jadi memang halaqah ini hampir seluruh pondok pesantren pasti menggunakan metode halaqah ini. Yang sering kita lihat ya, pasti dalam pondok pesantren, apalagi pondok pesantren salaf yang termasuk pondok pesantren salafiyah seperti itu, pasti menggunakan metode halaqah ini sebagai metode dalam pembelajaran setiap hari. Nah, untuk selanjutnya yakni syarat evaluasi, sistem evaluasi. Ya, selanjutnya ini adalah sistem evaluasi dari metode bandongan atau halaqah ini. Ya. Nah, yang pertama sama dengan evaluasi pendidikan-pendidikan yang kita ketahui di pendidikan formal tentunya, yakni ada afektif, ada psikomotor, dan ada juga kognitif seperti itu. Namun berbeda dalam penerapannya. Kalau di pendidikan formal kita diberi suatu draft untuk menilai afektif, kognitif, dan juga psikomotorik siswa. Namun kalau di bandongan atau di metode halaqah ini berbeda, ya. Jadi untuk kognitif di halaqah ini adalah kemampuan santri dalam membaca, menerjemahkan, dan juga menjelaskan. Jadi biasanya itu ada. Kita kan sering melihat ya, di pondok kiai sebelum membaca tanya para santri itu tuh di cum atau yang lain sebagainya. Nah, setelah itu mereka disuruh maju, salah satu disuruh maju membaca, menyimpulkan dan menjelaskan kepada teman-temannya. Kan ada ya seperti itu ya. Nah, itu merupakan penilaian pengetahuan atau kognitif dari metode halaqah ini. Yang kedua, sikap
sikap ya, atau afektif. Jadi mungkin afektif ini lebih kepada bukti cara mengaji mereka. Jadi setelah mereka mengaji, maka mereka akan melakukan apa yang telah dikaji. Seperti itu. Itu khas pondok pesantren banget. Apalagi kalau sudah berbicara tentang fikih, berbicara tentang akidah, itu kedua-duanya sangat-sangat dipraktekkan oleh keluarga besar pondok pesantren khususnya seperti itu. Ada lembaga pendidikan tapi di naungan pesantren pasti menggunakan itu, tetap menggunakan itu. Seperti itu. Selanjutnya keterampilan, nah atau skill, ya. Jadi melalui praktek kehidupan sehari-hari, ya. Jadi selanjutnya yang keterampilan, tentang keterampilan atau skill, ya. Jadi memang atau psikomotorik ya, kalau kita masukkan ke dalam pendidikan formal psikomotorik. Jadi di psikomotorik ini, kalau di pendidikan halaqah, metode halaqah itu adalah penguasaan para santri, ya, para santri dapat dilihat melalui praktek kehidupan sehari-hari mereka. Hampir sikap ya, karena sama-sama dilakukan di kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya untuk seorang kiai mengetes keterampilan mereka itu biasanya disuruh maju, ya. Biasanya disuruh maju. Siapa yang bisa menyentuhkan, misalnya ngaji fikih nih, ngaji wudu, masalah wudu, bab wudu. Setelah ngaji wudu, setelah maknani wudu, silakan, ayo siapa yang mau untuk mempraktekkan sesuai dengan kitab. Nah itu penilaian keterampilan di metode halaqah ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini yakni langkah-langkah dalam melaksanakan metode bandungan atau halaqah. Jadi yang pertama itu seorang guru atau kiai menciptakan komunikasi terlebih dahulu. Entah salam atau tanya bagaimana kabar, ya seperti biasa lah seperti itu. Nah, lalu yang kedua yakni memperhatikan kondisi santri. Apakah santri ini sudah sudah siap atau belum dalam mereka ingin belajar seperti itu. Nah, biasanya kan kesiapan para santri dilihat oleh kiai. Kalau fresh semuanya ya tetap baru dimulai seperti itu. Kalau tidak fresh ya bagaimana kiai itu membuat kondisi itu fresh. Biasanya dengan guyonan ya, yang biasanya kita lihat itu dengan guyonan. Oke, nah selanjutnya ini kiai memulai pembelajarannya dengan menggunakan kitab bundul. Kitab bundul itu kitab bahasa Arab yang masih belum ada harokatnya, belum ada tanda bacanya. Jadi memang dalam membacanya itu mempunyai ilmu khusus. Kalau kita semua tahu menggunakan ilmu nahwu dan shorof seperti itu. Kalau untuk memperindah kata-kata biasanya menggunakan ilmu mantek atau ilmu balaghah seperti itu. Nah, bahasa yang khas itu kalau kita kuning itu kata demi kata membacanya. Seperti dengan kata demi kata, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kawan nyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani kamu welas dan seterusnya itu. Karena saya bukan seorang kiai atau ustadz ya, saya takut salah nantinya. Seperti itu. Nah selanjutnya, setelah pembelajaran itu selesai, biasanya kiai atau ustadz itu tidak menutup. Biasanya memberi kesempatan bagi para santrinya, ya, entah itu bertanya atau berpendapat atau berkonsultasi seperti itu. Jadi tidak langsung ditutup. Nah, yang terakhir biasanya kalau semuanya sudah clear, sudah beres, sudah dinyatakan, baru kiai menutup dan memberikan kesimpulan akhir, ya, memberikan kesimpulan akhir dengan kehidupan sehari-hari biasanya. Jadi para santri itu paham, oh berarti besok aku melakukan ini. Tadi ringkas nyasan kehidupan sehari-hari sehingga santri itu tahu, oh berarti besok saya begini begitu. Itu merupakan langkah-langkah dari metode. Nah, dalam setiap metode pembelajaran itu ada kelebihan dan juga kekurangan seperti itu ya. Jadi adapun kelebihannya itu lebih cepat dan praktis.
untuk mengajar santri yang jumlahnya banyak. Kan ya 100 santri minimal 100 santri bisa dikendalikan oleh satu orang ustadz atau kiai seperti itu. Terus lebih efektif bagi murid yang bisa mengikuti sistem secara intensif. Jadi memang kalau santri itu aktif dan semangat itunya tinggi, cinta kiainya sangat efektif sekali. Terus materi yang diajarkan sering diulang-ulang sehingga memudahkan anak untuk memahaminya. Jadi kalau kita memang membaca kitab kuning, ikut pengajian kitab kuning itu keterkaitan ya. Apalagi kalau kita bertahap, misal dari waktu kita MTS, SMP masih belajar tentang syarah Ibnu syarat apa ya? Misalnya masih ngaji syarahnya. Nah, terus ketika di MA kita ngaji di kitab lebih tingginya lagi, lebih tepatnya lagi sampai jenjang-jenjang seterusnya seperti itu. Nanti itu berkaitan semuanya. Terus sangat efisien dalam mengajar penelitian, memahami kalimat yang sulit dipelajari. Karena memang kelebihan yang kita tidak tahu dalam pembelajaran pengajian kitab kuning maknani itu membekasnya itu bukan hanya di segi agamanya saja, namun tata bahasanya itu pun sudah. Kan sering ya kita lihat guru-guru kita yang bisa itu nggak ada yang niat untuk belajar maknani itu, saya jarang melihatnya. Karena keseringan itu mereka sering ngaji sehingga mereka itu hafal sampai tahu kalau ini tuh disebut ini. Sedangkan kekurangannya dalam video ini, sedangkan kekurangannya dalam metode ini itu adalah dianggap metode ini lamban atau lambat. Ya seperti yang saya sampaikan barusan dengan diulang-ulang. Bahkan berjenjangnya itu hampir dibalik mana yang kalau kita tidak paham seperti itu. Terus guru lebih aktif dari siswa. Memang iya, kiai lebih aktif. Sekarang begitu banyak jumlah bisa dikondisikan oleh satu ustadz atau satu kiai. Seperti itu kan gurunya itu aktif tapi kurang efektif seperti itu. Terus guru dalam menerjemahkan menerangkan menggunakan bahasa daerah setempat sehingga santri yang tidak sesuku akan kesulitan. Itu tantangan baru. Karena memang misalnya kalau kita mondok di Bunga, misalnya kita mondok di Komaru di Bunga, tapi kita berasal dari Amerika, berasal dari Papua, itu kan sangat sulit sekali bagi kita yang bukan bagi saya, bukan bagi kita, tapi bagi para santri-santri yang datang dari luar pulau, luar daerah, luar negeri dan lain sebagainya itu kekurangannya. Nah, sekarang bagaimana mengaitkan atau langkah-langkah di metode halaqah ini di pembelajaran matematika? Kalau saya dari keterangan saya tadi dari awal sampai saat ini sampai sekarang, memang teacher center halaqah itu. Ya, ini halaqah ini teacher center. Jadi istilahnya guru itu lebih sering menguasai kondisi saat belajar daripada siswa seperti itu. Kalau di makalah teman-teman kemarin kelompok 2 kemarin itu menjelaskan tentang himpunan di kelas 7. Itu guru menciptakan komunikasi, terus guru memperhatikan situasi sama ya seperti langkah-langkah di halaqah. Ya, dan guru menyampaikan situasi sama ya seperti yang tadi di langkah-langkah halaqah. Lalu guru memulai kegiatan dengan materi yang disampaikan. Nah, pada makalah kemarin kan yang disampaikan himpunan. Namun ada bedanya sedikit ya. Kalau di pembelajaran matematika itu ada interaksi sedikit lah istilahnya. Ada interaksi ketika guru menulis, guru masih menjelaskan, masih bertanya ini di sini, ini di sini. Kalau 7 tambah ini sama dengan, nah itu siswa masih menjawab. Tapi kalau halaqah kan
Kalau sudah maknani ya sudah, kiai yang membaca, siswa santri maknani, santri menulis, beres. Seperti itu. Sama kok. Selanjutnya kalau penjelasannya sudah selesai, guru tidak langsung menutup, tapi bertanya terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan tentang himpunan pada hari ini anak-anak? Nah, seperti itu. Lalu guru menutup pembelajaran dan merangkai kesimpulan. Seperti itu. Jadi sama teman-teman antara halaqah digunakan di pondok pesantren dikaitkan atau diimplementasikan kepada pembelajaran matematika seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang sesuai dengan pertanyaan yang sedikit aneh di UTS kita pada kali ini, bagaimana penerapan atau pendapat Anda menerapkan metode halaqah ini di tengah-tengah pandemi COVID-19? Kalau dari awal tadi, dari langkah-langkah, dari syarat, istilahnya kita harus bertatap muka. Santri harus bertatap muka dengan kiai, guru harus bertatap muka dengan peserta didik. Namun bagaimana? Karena ini kan libur semuanya ya. Tapi kalau di pondok pesantren masih bisa melakukannya. Soalnya apa? Santri kan dikurung gitu. Santri kan di PSBB santri. Tapi kalau siswa peserta didik yang tidak non pondok pesantren, non nyantri, ya jelas mereka pulang kan. Gak masuk kan. Terus bagaimana di tengah pandemi? Ini sudah banyak sekali. Jadi sejak adanya pandemi ini dan dinyatakan Indonesia darurat, ya, Indonesia darurat COVID-19, memang aplikasi-aplikasi yang dulu tidak digubris, ya, dulu tidak digawe oleh sejumlah kalangan guru atau kalangan pendidik, sekarang semuanya dicari. Contoh saja, halaqah ini sangat mudah dan bisa bertemu dengan apa? Dengan aplikasi, dengan media sosial. Apa? Zoom Zoom jatuhnya ya. Zoom itu kan bisa jumlah besar. Lalu guru bisa menampilkan PPT atau PowerPoint atau Adobe Flash atau video atau apapun dan dilihat oleh seluruh siswa, dan di situ siswa juga sistemnya video call, sistem siswa juga terlihat di situ. Seperti itu. Jadi guru bisa interaktif dan bisa melakukan metode pandangan atau halaqah ini seperti itu. Bisa juga dengan kita menggunakan WhatsApp ya, grup WhatsApp grup bisa, tapi sistemnya chattingan. Namun memang kekurangannya itu kadang ada siswa yang tidak aktif, maka ya seperti kejadian di kelas kita ya, seperti itu. Ada yang hanya nyimak saja sampai, ya termasuk saya juga sih ya, kadang-kadang nyimak saja, tidak menghiraukan pembahasan. Apalagi kalau kuliah pagi, curhat nih. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Bisa di WhatsApp group, bisa juga di Telegram, bisa di semuanya memanfaatkan aplikasi media sosial yang berjumlahkan besar. Seperti itu. Jadi halaqah ini kan sistemnya adalah guru mengajar dan siswa mendengarkan. Jadi bisa menggunakan seperti itu. Jadi kalian tetap di rumah saja dan bisa mengikuti pembelajaran. Tapi jangan hanya mengikuti, tapi juga harus ditulis kalau bisa ya, seperti itu. Karena nanti ingatan kita itu akan semakin baik kalau kita sambil menulisnya seperti itu. Menurut saya itu teman-teman, untuk dalam melakukan pandemi ini ya, dalam waktu pandemi ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode halaqah atau pandangan ini dengan sistem online ya, dengan media-media seperti itu teman-teman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan kegiatan kita di bulan Ramadan ini baik dan juga tenang, sehingga kita mendapatkan keberkahan, limpahan rahmat, limpahan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, keluarga kita dan juga orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa pakai masker ya. Karena apa? Maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.